Teman-teman, sekarang jumpa lagi di channel YouTube gue, Baru Punya Kisah. Sekarang gue berada di Sumedang. Nah, sekarang gue mau belajar tentang sejarah Sumedang nih. Kita mau ke Museum Sumedang. Oke, ikutin kita ya. Halo teman-teman, oke, sekarang gue udah ada di Gedung Negara, yaitu museum di Sumedang. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat ke dalam. Ini kita mau mengenal sejarah Sumedang, cikal bakalnya atau istilahnya petunjuknya, ini semua ada di museum ini. Oke, ikutin gue ya. Kita sekarang ada di Museum Gesan Ulun Sumedang atau Gedung Negara. Nah, ini kita ada di halamannya. Sekarang kita mau diajak keliling-keliling untuk melihat sejarah Sumedang. Ini dulu adalah rumah pribadi Raja terakhir Sumedang ya. Prabu Gesan Ulun sampai terakhirnya sampai dengan Pangeran Arya Soriatmaja, Pangeran Mekah. Iya. Ini rumah tinggalnya dulu beliau, istilah katanya keratonnya. Dan Gedung Negara ini adalah tempat bekerjanya beliau kerajaan. Dan ini sebenarnya masih nuansanya sama seperti ini, cuman ini direhab, dibagusin. Dan ini masih bangunan aslinya ya? Ya, yang bentuknya ini bangunan aslinya. Dulu bangunan aslinya ya begini, ya sampai sekarang ya begini. Cuman yang Gedung Negaranya aja karena perubahan zaman, perubahan waktu dirapikan, tapi dengan konsepnya tetap aslinya seperti ini, cuman kerapihannya lebih diangkat lagi. Seperti itu. Makanya konsepnya masih berbau-bau Belanda lah. Kalau yang ini ya, kalau yang Gedung Negaranya, karena ini ya arsiteknya nggak jauh-jauh sih, masih berbau-bau gaya-gaya yang Belanda seperti dulu lah gitu. Iya. Dan itu sekarang jadi kantor Bupati. Tapi setelah adanya kantor baru Bupati yang untuk periode sekarang itu udah bikin, jadi ini hanya sebatas jadi peninggalan. Oke, tapi masih ada yang untuk bekerjanya untuk kumpul Satpol PP sih sekarang saat ini. Tapi untuk kerjanya ada di sana. Sekarang sudah berubah di Jalan Pramuka Agung, jadi ada gedung baru. Iya. Dan gedung yang di sebelah sana, Pak, yang di sebelah sana itu apa nih? Gedung apa ya? Kalau ini gedung perkantorannya. Jadi ini sekarang ini udah jadi gedung satu pintu. Yang di depan ini yang namanya MPP Mall. Ini MPP itu mall untuk satu pintu pengurusan surat menyuratnya, perizinannya, itu satu pintunya di MPP di Sumedang. Ntar kita ada di depan sana dekat alun-alun. Oke, sekarang kita ke alun-alun aja. Yuk, tetap ikutin kita ya teman-teman. Ke Lingga. Ya, kita ke Lingga dulu. Nah, Lingga ini adalah peninggalan Raja Sumedang terakhir, penutupnya kerajaan Sumedang ke pemerintahan. Nah, beliau ini adalah Pangeran Arya Soriatmaja, yaitu raja terakhir dan raja pembuka gaya pemerintahan. Jadi kerajaannya ditutup, penutupnya ini adalah Arya Soriatmaja, Pangeran Mekah disebutnya.
dan pembukanya untuk gaya kepemerintahan. Dan inilah beliau zamannya Belanda. Waktu itu yang diresmikannya juga ada dari perwakilan dari Belandanya, perwakilan dari pemerintahan Jawa Baratnya juga. Waktu peresmian ini zamannya beliau, dibikinlah ini lingga. Lingga ini jatuhnya itu seperti pusernya kota Sumedang atau Kabupaten Sumedang ini pusernya ini. Makanya kenapa itu di atasnya kayak gitu, kayak pusar. Terus keduanya nyirikan seperti kubahnya masjid, gitu. Jadi keislamannya dapat. Nah nanti ini ada unsurnya akan saya jelaskan. Nah itu ada prasastinya. Nanti silakan dilihat langsung prasastinya bagaimana, kata-katanya apa. Nanti disitulah. Mengandung filosofi, ya kan. Di sebelah depan itu ada kantor pemerintahan, sebelah belakang ada kantor wakil rakyat, ya. Di sebelah sisi kanan ada Masjid Agung dan sebelah kiri ada lapas. Yang masjid sama lapas ini sesuatu yang berlawanan banget gitu. Itu filosofinya kira-kira seperti apa nih? Ya, jadi begini, kalau zaman dulu kan memang sesuaikannya tata kota kan bukan asal, tetapi tetapi makanya kenapa dibagi, ada pemerintahan sana ya, bupati, terus nanti ada dulu mah ada tempat ini apa namanya, bukan dulu ada pengadilan sebenarnya. Pengadilan sebelah sana ya, di dekat penjara ya, di masjid. Di sini alun-alun. Iya betul. Nah, jadi artinya kalau dulu itu mungkin apa-apa ada itu mungkin fungsinya untuk mengumpulkan masyarakat. Kalau ada ada acara pemberitahuan dari pemerintah di hasilnya. Jadi kalau bisa dikumpulkan berarti kan punya pilihan. Ya, pilihannya mana? Mau ke ketuhanan atau kejeblos ke sana. Sebelumnya kan diadili dulu. Mana benar yang salahnya. Ya. Makanya kalau milih yang benar, kebaikan ini. Kalau milih yang kesalahan ini. Jadi sebenarnya kan diadili dulu. Nah, ini berkumpulnya sebelum dulu mah ada lingga. Karena kalau dengan lingga, ini lingga itu kan tahun 22 ya. Dibangun tahun 1922. Diresmikan tanggal 25 April 1822. Jadi maksudnya lingga ini untuk mengenang kepada salah satu bupati Sumedang yang begitu telah banyak bisanya ya membangun Sumedang di segala bidang. Ya, apakah bupatinya yang memang kebetulan beliau itu memang setelah beliau wafat, kebetulan tidak di Sumedang, wafatnya meninggalnya tapi jauh, itu di tanah Arab, yaitu di kota yang namanya Mekah. Ya, di Maklah lah, itulah makam beliau. Makanya beliau lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Mekah, karena namanya kan Pangeran Arya Suatmaja atau Raden Sadeli ya. Nah itu Raden Sadeli. Nah setelah beliau wafat kan bupati sudah diganti oleh adiknya dalam bintang. Makanya mungkin adiknya itulah nanti yang membuatkan ini sebagai bentuk penghargaan kepada kakaknya, dan juga pemerintah Belanda juga sama mengakui keberhasilan beliau membangun Sumedang itu. Makanya sama dibangun lingga ini. Pasti tengah alun-alun. Nah, di mana nanti di lingga ini dulu itu di dalamnya ada peninggalannya sebenarnya. Mungkin dokumen-dokumen beliau lah. Di dalam lingga ini ada ruangan. Jadi ada ruangan. Bukan padak gitu ya. Iya. Ya ada ini. Karena kan sebagai bentuk penghormatan kita ada macam penyimpanan. Itu pernah nggak dibuka selama ini? Nah, jadi kebetulan kalau dulu kan tidak bisa berani dibuka karena kaitannya kalau dulu kan mungkin sakral lah, anggapannya sakral, jadi nggak berani. Jadi, nah cuman kalau sekarang kosong. Sekarang Kosong isinya karena sudah dipindahkan mungkin museum ya. Museum. Jadi ngambilnya itu dari atas.
dari atas kubahnya. kubah itu ya. Nah, yang setengah bola itu bisa dibuka, ya, masuk ke sana. Mungkin nggak sampai ke bawah. Iya. Tinggal itu ya. Oke, nanti kita bisa lihat masuk ke dalam museum juga ya Pak Ya, ya? ya, jadi nanti museum bisa.
tahun kemudian dirubah 19 jadi bangun lagi karena isinya mungkin ada pusaka, ada apa namanya tadi pusaka yang kalau pusaka ini dulu di dalam ininya Pusaka asli. kira-kira sudah pernah dengar ada apa yang disimpan di museum ini? Sebetulnya itu ada salah satu peninggalan yang berkaitan dengan pemerintahan Pajajaran. Karena artinya sudah terus Pajajaran. Karena adanya nanti disimpan gini, buktinya selalu dipakai untuk penobatan raja. Mahkota. Iya, Itu disimpan di ruangan dulu di sini. dulu di sini. Tapi sekarang sudah di sana ini itu. Oh, dan sekarang ruangan itu kosong. Nah, sekarang kosong posisinya karena kan ini sempit sih soalnya dalamnya. Dan ini juga emang asli peninggalan pangeran-pangeran yang dulu. Iya, jadi kalau dulu mah kan bukan saja itu kan kerabat juga kan ada. Iya. Kerabat keraton, kerabat kan pensenjata juga kan untuk jaga-jaga ya. Ada juga ya jelas saya pejabat seperti senapati, guru balang, mantri, patok, budak, demam. Di nama-nama jabatan dulu ya waktu zaman jadi semuanya zaman kerajaan. Tapi kalau sudah zaman kebupatian, patih itu jadi berubah nama patih. Patih itu jadi. Kan biasanya patih itu wakil raja ya. Iya. Nah, Itu wayang-wayang kulit. iya, dan dulunya itu hadiah. Hadiah. Kebetulan bukan dari sini, dari Cirebon. Oh, dia dari Cirebon. Semuanya nih, Pak. Semua ada wayang kulitnya, ada wayang kayunya. Di Wayang bawah. kayu itu wayang golek ya. Nah, tapi ada namanya. Iya. Jadi wayang kulit itu namanya wayang kulit pesisiran. Karena ini buat daerah pesisir. Kalau wayang goleknya wayang golek cepak. Ya. Itu aja ya. Kayak trimbolo, timaho, cendana. Itu buat bahan pegangan perak atau sarungnya. Jadi ada khusus kalau dulu mah kayunya dan timaho, terbalo. Ya, itu nama kayu. Ada nama-namanya juga Pak kerisnya. Ada. Siapa? Ya, jadi kalau keris kan ada yang kidukun, ada yang ki brojol. Karena masing-masing kalau brojol biasanya. Kalau dulu yang percaya itu untuk yang mau melahirkan. Nah, keris itu yang susah katanya melahirkan, pakai keris dibantu. Oh, gitu. Jadi mungkin diusap-usapnya. Nah, namanya keris brojol. Itu bukan? Itu ke sana ya. Iya, yang tengah itu ya. Apa saja yang pegangnya itu ada peninggalan Prabu Taji Molela. Ya, raja yang pertama yang dulu memberi nama Sumedang. Karena dulu mah nggak ada nama Sumedang. Namanya apa? Tembong Agung. Tembong Agung. Itu nama pertama pemerintahan. Rajanya siapa? Prabu Guru Haji Aji Putih. Yang pertama, nanti diganti oleh putranya yang kena Prabu Taji Molela itu. Nah, beliau yang mengatakan Insun Medangan itu kan Sumedang. Insun medal itu sebenarnya. Insun itu mungkin aku ya, saya mereka itu kan keluar lahir terbit. Insun masih aku, kalau Medang itu menerangi ya, Saya lahir untuk menerangi. Untuk menerangi. Karena dulu lihat cahaya tuh. Cahayanya, makanya cahaya itu jadi nama tokoh Prabu Taji Molela. Padahal namanya dulu kan Batara Tuntang Buana atau Batara Kusuma atau Cakra Buana itu namanya. Tapi setelah ada kalian ini baru jadi nama cahaya itu jadi nama. Jadi cahaya itu dulu kelihatan seperti pisau melengkung. Jadi seperti pisau melengkung. Tapi tidak ada nama raja pisau melengkung kan? Iya. Tapi karena diterjemahkan namanya pisau itu kan taji, melengkung itu kan selendang Molela. Oh, gitu. Yang kita kenal dulu ya, Taji Molela itulah sebagai tokoh pendiri atau yang beri nama dari Pak Insun Dari Insun Medang. Sumedang. Jadi Sumedang. Jadi kata-kata Sumedang. Oh iya. Tapi kalau sudah di kerajaan beda lagi, Sumedang Larang. Sumedang Larang. Nah, kenapa itu dinamain Sumedang Larang gitu Pak? Ya, jadi Sumedang Larang itu asal kata dari Sumedang Larang.
Kenapa ada kata-kata larang gitu? Maksudnya Mungkin banyak ngomongnya larangan. di orang Betang ya. Ini belah seberang itu ini. Inilah pusaka tujuh itu ini. Kalau tahu tuh ini tulisannya Pedang emas. peninggalan. Nomor satu. Nah, Prabu Tajimala itu yang di atas. Iya. Nah, itu ya satu. Nomor dua ya ini Kidukun peninggalan Prabu Gajah Agung itu putranya Prabu Tajimala ya. Yang ketiga, nah itu raja yang terakhir ya, yang pakai mahkota ini Ya. Prabu Sanurun. Nah ini punya keris namanya Panunaga, ini dari ibunya ya. Iya. Nah ini yang ketiga. Nah, terus yang nomor 4 ini yang menyerahkan mahkota ini yang punya ini. Nah ini ada namanya siapa? Mbah Jaya Perkasa. Jaya Perkasa. Punya 2 senjata namanya Badik Curug Taun ya. Jadi ada namanya Badik Curug Taun. Memang kerajaan Golok. Udah ini zaman kerajaan. Ini zaman bupatian. Ini Bupati Badana terakhir. Yang ada peninggalannya tadi gambarannya. Sariwana Mataram itu yang sering pakai. Punya peninggalan keris. Namanya sama Naga Sastra ya. Siapa peninggalan zaman Badana Mataram ya. Nah, kalau yang itu yang tadi di lukisan Pangeran Kornel. Ya, jadi sama kerisnya ya. Ini Naga Sastra. Sasa 1, 2. Beda casing. Iya, kalau jelas mah ya sama, tapi kalau diperhatikan beda ya. Kalau diperhatikan itu beda seperti itu. Iya, gagangnya beda. Tapi kalau sekilas sama, kalau sekilas. Nah, jadi yang 7 inilah kalau nanti setiap bulan Minggu, yang pertama dicuci tanggal 1 ini 1 hari dah. Besok ini karena ini selama 10 hari. Karena porsinya banyak, artinya kan ini 1 hari lah. Ya, ini kan besok tanggal 2-nya banyak. Oh, iya. Terus tanggal 3, 4, mungkin saja sampai gedung yang tadinya udah beres 10 hari udah. Oh, nyuci semuanya itu 10 hari. 10 hari. Terus. Bukan direndam 10 hari ya. Iya. Wah, kalau dalam 10 hari mungkin jadi apa nih? Mantap. Hah? Ini berlian ya, Pak? Dikasih ini bumbu ah. Ini berlian ya? Iya, nah ini Iya, salah kan. satu. Jadi nanti ya bulan tadi yang itu kan mbak sendiri kan. Nah, jadi kalau bulan mulu pasti ini tugasnya, tugas moron gitu ya. Komando, Nah, betul. puasa sekarang. Ini buat upacara ya memang ini kita kurang upacara ini prajurit walaupun betul sama senjata tapi tidak semua senjata ada juga aslinya ya ini kan pendek ya nah ini lebar tapi ringan kan Bang? Makanya ditarik orang dan acaranya tidak jauh dan tidak tiap hari. Jadi kalau dulu ada acara setahun sekali pada bulan Agustus yaitu dalam rangka memperingati kelahiran Ratu Belanda tanggal 14 itu ada namanya upacara pesta raja atau sekali-kali untuk pernikahan keluarga ya. Ditarik tidak jauh yaitu dari gedung negara mungkin tahu ya Iya. sampai ke depan alun-alun. Alun-alun. Nah tadi ya kalau Iya. mencapai nah itu yang ini ada 10 orang itu kegiatan karena ini dulu ya tapi kalau sekarang kan tidak mungkin berapa yang memang pertama kedua ini nggak bisa dibelokkan karena kan ini hasil renovasi ini orang Cirebon ya di Cirebon selama setahun ini hasilnya begini saya tidak bisa tapi untuk pengganti ini makanya dibuat duplikat nah itu yang pertama nih ya, itu dulu karena ini nggak bisa ini bikin ini orang Sumedang orang Tomo ya Pak Ating lah itu banyak kan dari karet maksudnya pengen karena kan ditarik orang dulunya ya ini sayang waktu bikinnya kan terlalu terburu-buru sehingga hasilnya kurang memuaskan kurang kuatnya jadi 4 kali pakai hancur tapi acaranya beda untuk apa pertama itu digunakan waktu di Bandung waktu ada pameran semuanya berbagai terus aja ikutan Agustusan ya biasa Agustus juga ikut dari yayasan
karena dulu mah nggak ada keraton dari yayasan. Terus lama-lama dijadikan sebagai sudah sampai sekarang untuk hari jadi Sumedang. Ya. Nanti ada acara namanya kirab Panji Keraton Sumedang itu. Ya. Nah ini hancur, bikin lagi ini, ya sampai sekarang ini. Tapi orangnya sama, kamunya. Ya. Nah masih banyak sama. Cuma ini mah aduh bikinnya agak santai, makanya dibuatlah konstruksinya supaya tahan lama lah, ya besi. Ya udah ini. Cuman yang menariknya ini bukan lagi orang, tapi sudah pakai kuda. Nah, ini di sini itu ini dikatakan kereta kencana naga paksi. Naga paksi. Padahal seharusnya paksi naga lima sebetulnya. Oh, paksi naga lima. Betulnya. Naga lima. Ya kenapa ya paksi naga lima ya? Naga ini kayak naga. Ya terus Lima ini? liman. 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 Liman itu apa? Ya, jadi karena kan kebanyakan pakai bahasa Sanskerta, kalau pakai bahasa daerah terutama orang Sunda, Sunda biasa, Biasa. nafas, Kertas. Sunda. Nah, kalau orang Sunda kecuali ini ya, ini gue sebenarnya mohon maaf ya pakai bahasa Sunda dulu. Jadi kalau pakai bahasa Sunda, kirang gagah itu ya, pun Sunda, gaya orang Sunda teh, ya kereta. Nah, apa? Itu namanya kereta kancana manuk orai gajah. Manuk, burung, orai, ular, gajah. Manuk, gajah, ular. Manuk, ular, gajah. Oh, tetap Sunda ya mah. Oh. Tetap bahasa Indonesia burung, ular, gajah, sama Iya. burung. Burung, ular, Ular gajah. gajah, jadi orang Sunda manuk orai gajah. Kayak Hah? burung, kayak ular, tapi ada belalai kayak gitu. Oh iya. Nah, karena pakai bahasa Sanskerta, burung itu kan paksi, manuk paksi, paksi naga liman, manuk orai gajah. Liman itu gajah. Gajah. Oh, kan kalau pada dan sekarang gagah paksi naga liman, wah hebat pak, manuk orai gajah, alah pak, serem namanya. Oh, biar sangar gitu ya. Paksi. Tapi kalau Sumedang gajahnya jarang disebut, hanya disatukan naga, ya naga paksi. Jadi dua, padahal Naga tiga paksi. binatang. Kepalanya gajah, badannya ular, ada sayapnya burung. Jadi ini melambangkan kan simbol. Ya, apa gajah, apa ular, apa burung. Kalau angkatan mah lebih gampang. Gajah itu angkatan darat, Jaya naga angkatan darat. laut. Kalau burung angkatan udara itu paling gampang. Iya. Tapi kalau untuk di Cirebon, kalau pernah ke Cirebon itu agamanya 3 agama dan 3 negara. Kalau Cirebon kan cuma juga ada pasti naga lima atau singa barong. Jadi 3 ini artinya gajah itu agama Hindu, India, naga agama Buddha, Cina, burung agama Islam, buruk, Mesir. Jadi ada unsur 3 agama dengan negara. Kalau di Cirebon. Iya. Jadi digambarkan ya seperti inilah. Jadi memang kalau sekarang mah kalau biasanya kan ini mah bentuknya lah mungkin seni lah. Nah, tapi kalau rumah kan dikaitkan dengan filosofi karena kan binatang mitologi kan. Iya. Walaupun naga itu apa kecil ada naga kan naga kalau nagin makanya naga itu naga itu dari nagin itu dari agni itu dari geni itu api ya. Kalau orang itu geni ya nyawa geni itu api kan, jadi agni nagin naga